Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina waj'al a'malana khalisatan liwajhika karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak hadirin serta ibu sekalian jemaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua oleh Allah masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan ibadah salat subuh bersama-sama, dilanjutkan dengan mengaji kitab bersama-sama. Mudah-mudahan segala jerih payah kita, usaha kita ini untuk beramal dan beribadah kepada Allah, mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin serta ibu sekalian yang kami hormati, ada hadis dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ini bersabda, "Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatan wahidatan." Dawuhnya kanjeng Nabi ini begini, Pak. Siapa orang yang datang lalu sampai meninggal dunia, yaitu wa huwa yatlubul ilma, orang tersebut itu sedang mencari ilmu, kayak sampean ini. Kan ini termasuk orang yang paling bejo, orang yang paling beruntung, orang yang datang kematian, orang yang datang lalu orang tersebut itu mati. Kemudian orang tersebut itu sedang mencari ilmu. Lihat sampai ini dari rumahnya malam-malam, kalau sekarang ini subuhnya kan jam 4 kurang 10 menit. Oke, ini otomatis sampai ini jam 4.10 menit ini minimal itu setengah 4 itu sudah bangun. Pakai enak-enak dulu sampai bangun, lalu berangkat ke masjid. Sampai ini langsung sholat berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mengaji. Fahuwa wa huwa yatlubul ilma yuhyiya bihil islama. Tujuannya orang tersebut itu mencari ilmu sampai mati. Maka fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatan wahidatan. Tempatnya besok di dalam surga ini hanya satu tingkat dengan para nabi. Makanya sampai nanti dari masjid sholat subuh sampai dilanjutkan dengan ngaji kita, karena tujuannya ini thalabul ilmi, mencari ilmu. Sampai pulang di pertengahan jalan kok misalnya sampai ini meninggal dunia, maka sampai ini nanti akan masuk surga. Tempatnya di surga ini tidak jauh dengan Rasulullah, yaitu hanya selisih satu tingkat. Jadi misalnya ada tingkat 3 sampai tingkat 2, Rasulullah tingkat 1. Paham? Jadi sampai jangan putus asa, oke? Apalagi sampai ini sholat subuh berjamaah, lalu sampai ini sampai dilanjutkan dengan thalabul ilmi, sehingga sampai ini meninggal dunia. Matinya sampean ini bisa nanti dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Kenapa?
dalam thalabul ilmi, sedang mencari ilmu. Oke, ini pahalanya orang mencari ilmu. Oke, para bapak hadirin serta ibu sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kami akan membacakan bab tayamum. Bab tayamum ini Pak, di mana-mana taklim masjid, di taklim kitab itu jarang diterangkan. Kenapa? Karena tayamum ini adalah cara dipakai. Oke. Padahal tayamum itu sendiri itu sangat penting dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya kalau sampai ini hidupnya di Surabaya kayak gini, enak, air lancar, PDAM lancar. Kalau yang punya sumur masih punya sumur, oke, airnya lancar. Jadi sampai ini buat apa kita tayamum? Tapi bagi orang yang memang hidupnya itu di pedesaan, musim kemarau seperti sekarang, jangankan dibuat wudu, dibuat minum aja itu sulit air. Apalagi itu untuk ibadah sholat, untuk mengerjakan ibadah sholat, airnya nggak ada. Solusinya bagaimana? Wajib tayamum. Oke. Nomor 2, dimanapun kita berada, yaitu walaupun itu di pedesaan ataupun itu di kota Surabaya. Lalu ada anak kecil yang belum dikhitan mati. Oke, nah ini tugasnya mudin ini. Oke, jadi kalau ada anak kecil meninggal dunia belum dikhitan, belum disunat, maka dalam mengerjakan ibadahnya, ketika itu anak kecil itu meninggal dunia, maka itu wajib dimandikan. Tapi kalau kulufnya, karena ini tidak bisa dibuka pada waktu dimandikan, itu wajib ditayamumi menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Nah kalau sudah dimandiin lalu ditayamumi, maka wajib disolati. Nah, ada kalanya itu anaknya ini, kulufnya ini tidak bisa dibuka, dan karena ini tidak dibuka, lalu setelah itu dimandiin, boleh tidak usah ditayamumi, tapi tidak wajib disolati. Ini pentingnya tayamum. Nantinya kalau ada mudin itu, mudin ini kalau memang betul-betul sudah menjadi mudin, itu harus menyediakan debu di rumah, disimpan di rumahnya. Seperti musim kemarau sekarang ini, debu kan banyak. Cari debu yang suci lalu diayak, sampai lembut, disimpan di rumahnya. Nah kenapa? Karena khawatir takut ada anak kecil belum dikhitan meninggal. Lalu setelah dimandiin, menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, wajib ditayamumi. Karena itu wajib ditayamumi, maka itu juga wajib disolati. Nah kalau tidak ditayamumi, maka itu tidak wajib disolati. Nah kita ini hidup di wilayah majmuk orang Islam. Kalau ada anak kecil meninggal dunia belum dikhitan, tidak ditayamumi, maka itu kan tidak boleh disolati. Kalau disolati hukumnya haram, karena anak tersebut itu mengandung najis. Jadi ketika kuyuy pipis itu kuluknya belum dihitan, itu kan kembali ke dalam, jadi tersimpanlah kencing di dalam kuluknya tersebut, itu sehingga anak tersebut itu menyimpan najis. Ketika itu tidak ditayamumi, maka itu tidak wajib disolati. Nah kalau tidak disolati kan bisa timbul fitnah. Loh, dan disolati, mau itu anak orang Islam. Padahal itu anaknya memang harus tidak disolati. Kenapa? Karena anaknya itu tidak dihitan. Seharusnya itu harus ditayamumi. Karena tidak mempunyai debu, maka itu hanya dimandiin saja, lalu kemudian itu dibungkus, tidak usah disolati. Nah, tapi kalau ditayamumi,
itu wajib disolati, dan itu tugasnya mudi. Nah, makanya saya baca pada pagi hari ini itu babnya bab tayamum, biar sampean ini tidak selalu berbutuh suatu ketika nanti sampean ini menemukan kesulitan air. Ya, kalau sampean ini di Surabaya enak, air pump itu mati bisa dikirim dari PDAM melalui tangki. Ada kalanya itu punya sumur, pakai sumur ini dan sulit air. Tapi kalau orang ini itu ada di pedesaan seperti sekarang kemarau besar, sulit air, jangankan untuk dibuat wudu, jangankan untuk buat masak aja itu sulit air. Makanya solusinya cara ibadahnya tersebut itu wajib tayamum. Oke. Faslun asbabut tayammumi utawi piro-piro sabab tayammum salah satu iku ana telu. Jadi sabab-sababnya orang ini boleh tayammum itu ada di 3. Kenapa kok sampai itu tayammum? Yaitu sebab ada 3 ini. Nomor 1 faktul ma'i, karena memang situasinya nggak ada air. Itu boleh sampai ini tayammum. Nah, tayamum ini gunanya untuk apa? Kalau memang faktornya itu tidak ada air, gunanya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu tidak boleh ditinggal. Walaupun itu banyak air, tidak ada air, sholatnya tetap jalan, wajib. Nah, solusinya kalau memang air itu tidak ada, maka wudu tayamum. Nomor 1. Nomor 2, wal marodu. Orang ini boleh bisa menggunakan tayamum kalau memang orang tersebut itu sakit. Jadi sakitnya ini bukan sakit ngelundas, enggak. Memang betul-betul sakit karena dokter itu divonis tidak boleh menggunakan air. Ada air, tapi orangnya itu sakit. Entah itu sakit memang itu tidak boleh menggunakan air, atau sakitnya ini karena luka atau amputasi. Maka solusinya bagaimana? Solusinya wajib tayamum. Nomor 3, wal ihtiyaju ilaihi bi amsi hayawanin muhtaramin. Nomor 3, ada air, tapi air tersebut itu dibutuhkan untuk dibuat minumnya hayawan. Jadi misalnya sekarang musim kemarau, Pak. Ternyata sampean ini hanya punya air, yaitu 2 botol aqua besar. Yang satunya ini untuk memasak, yang satunya untuk minum kambing. Itu memang kesulitan air. Sampai ini punya air 2 botol aqua, yang satu botolnya itu untuk persediaan untuk memasak, yang satunya sampai minum pedus. Kalau pedus ini tidak diberi air, pedusnya itu mati. Maka sampai ini air tersebut itu boleh itu diberikan pada hewannya. Sampean solusi untuk melaksanakan ibadah sholatnya sudah sampai ini pakai tayamum. Paham ya? Ini tayamum ini penting. Wailul muhtarami sitatun utawi piro-piro hayawan kang den muliakan iku sitatun ono 6. Jadi ada hewan muhtaram, ada hewan ghair muhtaram. Hewan ini ada yang hewan itu terhormat, ada hewan itu tidak terhormat. Nah, hewan yang tidak terhormat ini ada 6. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Siapa saja hewan yang tidak terhormat tersebut? Nomor 1, tarikus sholat. Tarikus sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat. Misalnya sampai ini musim kemarau nggak ada air blas. Sampai yang punya air itu hanya 2 botol aqua besar. Yang satu botolnya ini mau digunakan untuk memasak, yang satunya ada keluarga saya ini kehausan membutuhkan air, tapi orangnya tarik sholat.
Maka lebih baik air tersebut itu digunakan wudhu, tapi tidak boleh diberikan pada orang yang biasa meninggalkan sholat. Kenapa? Karena orang yang biasa meninggalkan sholat ini dalam hukum Islam itu dinamakan hewan yang tidak terhormat. Ini berat Pak, orang yang selalu meninggal sholat itu dikatakan hewan ghairu muhtaram, hewan yang tidak terhormat. Ini lebih baik airnya tersebut itu harus sama pakai wudhu aja, jangan dikasihkan orang yang tidak mengerjakan sholat walaupun orang tersebut itu sangat butuh pada air. Dan kok seumpama orang ini ahli sholat ibadah kayak sampean ini, sampean hanya punya air 2 botol, yang satu untuk memasak, yang satu untuk orang yang sedang sakit membutuhkan air, tapi orangnya ahli ibadah, sampean kasihkan air orang tersebut, sampean untuk ibadahnya sampean tayamum aja. Paham ya? Nomor 1 hewan yang tidak terhormat. Nomor 2 wazaniyal muhsanu. Nomor 2 orang yang mengerjakan zina muhson. Ini termasuk hewan yang tidak terhormat. Sampai paham zina muhson. Zina muhson ini Pak, Bu, orang laki dan perempuan sudah punya istri, sudah punya suami, selingkuh. Jadi orang selingkuh sudah punya istri, sudah punya suami, sama-sama punya keluarga, itu mengerjakan selingkuh. Zinanya itu namanya zina muhson, termasuk dalam Islam ini dinamakan hewan ghairu muhtaram, termasuk hewan yang tidak terhormat. Nah, zina muhson ini Pak, untuk penebus dosanya itu dalam Islam ini, untuk penebus dosa zina muhson, sampean pendem setengah badan di perempatan jalan, setiap orang itu berjalan itu disuruh melempar sampai orang itu mati. Nah, ini tebusannya orang zina muhson. Kalau zina sama-sama bujang itu namanya itu bukan zina muhson. Yang dimaksud zina muhson itu adalah orang laki dan orang perempuan yang sama-sama punya keluarga. Yang perempuan punya suami, yang laki itu punya istri, lalu selingkuh. Dan ini namanya zina muhson. Dan cara tobatnya orang zina muhson ini dipendam di tengah perempatan jalan setengah badan, lalu setiap orang liwat itu disuruh melempar sampai orang tersebut itu mati. Nah, ini tebusan dosa zina muhson. Nah, ini baru oleh Allah diampuni dosa zina muhsonnya ini. Tapi dosa yang lain tetap ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Namun bila kalau sampai kali kulon itu sedoyo diparingi selamat dari zina muhson. Wal murtaddu, termasuk hewan ghairu muhtaram ini adalah orang murtad. Makanya sampean ketika itu berbincang-bincang, ngomong-ngomongan di konco, walaupun itu sampean itu bener menurut sampean ojo gampang-gampang sumpah. Bila ini enggak aku Kak Joko, gampang-gampang sampean ini ngomong billahi wallahi haram. Dan ini dia khawatirkan itu termasuk orang yang murtad. Murtad ini adalah orang yang keluar dari Islam. Dan ini termasuk bagian dari hewan yang tidak dihormati. Nomor 4 yaitu wal kafirul harbiyyu, yaitu kafir harbi. Kafir harbi itu siapa sih? Makanya kan banyak orang ini dalam bahasa kampung ini nyolong kayak Cino gak ngomong, karena wong itu wong kafir misalnya. Itu bukan seperti itu caranya Pak. Mencuri punya siapa saja itu hukumnya berdosa. Walaupun orang itu non muslim, itu tetap berdosa. Yang
dimaksud kafir harbi, yang dimaksud kafir harbi tersebut itu adalah orang kafir yang biasa menjajah untuk perang. Contohnya seperti orang Israel. Israel ini selalu menjajah. Itu namanya orang kafir, kafirnya itu kafir harbi. Dan umpama sampai ini mencuri punyanya orang kafir harbi itu tidak masalah. Tapi kalau di Indonesia ini ada orang non muslim dikatakan kafir tapi tidak pernah itu menjajah kita, dan itu namanya kafir dhimmi. Kafir seperti yang sekarang ini. Ada Cina tetangga kita, tapi ini orangnya itu mau bersahabat dengan kita. Kita berdagang, pulaan ke Cina, itu namanya kafir dhimmi. Tidak boleh dicuri, tetap hukumnya haram. Nah, yang dimaksud itu kafir harbi itu adalah orang kafir yang selalu menjajah kita untuk selalu berperang. Nah, ini kalau kafirnya itu kafir harbi, maka orang tersebut itu termasuk bagian dari hewan yang tidak dihormati. Paham ya? Nomor 5, wankanku, anjing. Sampai misalnya di rumahnya ngimu anjing. Musim kemarau, tidak ada air sama sekali. Sampai punya air 1 botol aqua, anjingnya haus, sampai mau sholat, maka air yang 1 aqua ini sampai digunakan untuk wudhu, jangan tayamum. Anjingnya walaupun itu kehausan bagaimana sampai mati, tidak usah dikasih. Air tersebut itu harus dipakai untuk tayamum, untuk wudhu. Paham? Jadi kenapa? Karena anjingnya walaupun itu haus bagaimanapun sampai meninggal, sampai mati, maka anjing tersebut karena itu termasuk hewan yang tidak dihormati, maka itu walaupun itu sampai mati tidak masalah, sampai tidak berdosa. Lebih baik airnya ini digunakan untuk wudhu. Oke, wal khinziru, dan juga celeng. Celeng ini termasuk babi.